Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Evan Rizwara Utama, NRP 5017251030 dari Teknik Geofisika. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 yaitu tektonik lempeng. Yang pertama adalah pergeseran benua atau continental drift. Nah, pada awal pada awal abad ke-20, seorang ilmuwan atau meteorolog Jerman yang awak bernama bernama Alfred Wegener itu melihat sesuatu yang menarik di peta dunia. Nah, si Alfred ini tuh memperhatikan bahwa garis di garis pantai di timur Amerika Selatan dan pantai barat di Afrika itu cocok, terlihat pas saat digabung seperti seperti puzzle. Nah, terus Wegener itu mengajukan hipotesis bahwa semua benua di dunia itu dulunya adalah satu benua besar, super benua yang yang dia sebut dengan nama Pangaea. Nah, terus Pangaea itu terpecah menjadi Laurasia di utara dan Gondwanan di selatan. Lalu terus bergerak dan terpecah hingga posisi saat ini. Contohnya di Pangaea. Selanjutnya putih fosil dan iklim purba. Nah, Wegener itu tadi tidak cuman melihat peta, tapi ya dia itu mengumpulkan bukti-bukti biologi. Nah, dia itu menemukan fosil tanaman pakis gla, bernama Glassopteris di Amerika Selatan. Terus di Afrika, India, Antartika, dan Australia. Nah, selanjutnya fosil reptil air, ta- air tawar Meso, Mesosaurus hanya ditemukan di Brasil dan Afrika Selatan. Nah, reptil ini tidak mungkin berenang menyeberangi Samudra Atlantik. Nah, selain itu, bukti iklim purba menunjukkan adanya bekas lapisan es atau glasiasi di India dan Afrika pada masa Paleozoikum akhir. Nah, jika posisi benua seperti sekarang itu, hal itu kayak gak masuk akal karena India itu dekat dengan Katulistiwa. Nah, tapi dalam susunan Pangaea, semua wilayah ini berkumpul di dekat Kutub Selatan. Hmm. Seperti pada gambar ini, yaitu ini peta distribusi fosil, menunjukkan jalur hidup fosil reptil dan tanaman. Lalu ini peta kayak gletser yang menutupi bagian selatan dari Afrika, India, lalu Australia ini, dan Amerika Selatan. Dan dengan arah
goresan esnya itu memancar keluar dari satu pusat di kutub selatan Pangeran. Selanjutnya, nah, hipotesis Wegener itu sempat ditolak. Nah, kenapa bisa ditolak? Nah, meskipun bukti-bukti hipotesis Wegener itu kuat, nah, ide dari Wegener sendiri itu sempat ditolak keras, terutama oleh ilmuwan dari Amerika. Nah, hal itu karena Wegener itu tidak punya mekanisme yang apa ya, masuk akal. Nah, jadi dia itu menduga benua itu membajak dasar laut didorong oleh gaya rotasi bumi atau pasang surut yang secara fisika itu terbukti tidak masuk akal atau mustahil. Nah, teori ini tuh sempat mati hingga tahun 1950-an dan muncul ilmu baru yang bernama paleomagnetisme. Nah, batuan beku menyimpan rekaman magnet bumi saat membeku. Nah, ilmuwan menemukan bahwa batuan tua di benua berbeda menunjuk ke lokasi kutub utara yang berbeda-beda. Nah, karena kutub utara bumi itu hanya satu, satu-satunya penjelasan logis yang masuk akal itu adalah benuanya, benuanya itu yang bergerak, bukan kutubnya yang bercabang. Nah, ini adalah gambar pergerakan kutub. Nah, ini tuh menunjukkan dua garis jalur pergerakan kutub dan keduanya itu menunjuk bentuknya itu mirip tapi terpisah. Nah, gambar ini tuh menunjukkan jika benua Amerika itu digeser mendekati Eropa, kedua jalur kutubnya itu berhimpit menjadi satu, membuktikan benua itu pernah bersatu. Ini adalah penyebaran dasar laut atau seafloor spreading. Nah, di tahun 1960-an atau 1962, Harry Harry Hess itu mengajukan solusi atas apa teka-teki dari Wegener. Jadi dia itu mengusulkan bahwa dasar samudra itu bergerak seperti sabuk konveyor. Di tengah samudra itu terdapat punggungan gunung api bawah laut atau mid ocean ridge. Nah, di sini tuh magma panas dari mantel itu naik, membeku, dan membentuk lantai samudra baru. Nah, lantai baru ini kemudian bergerak menjauh ke kiri dan ke kanan. Nah, pada akhirnya lantai samudra yang tua dan dingin tenggelam kembali ke dalam mantel di palung laut atau trench. Nah, ini menjelaskan mengapa dasar laut relatif muda dibandingkan dengan benua. Nah, untuk gambar 4.12 ini terlihat panas, terlihat magma panas itu naik ke tengah ridge.
mendorong apa kerak samudra ke samping. Terus yang ini tuh terlihat kerak samudra itu menujam ke bawah, subduksi, lalu tercipta gunung api, gunung berapi. Hmm. Selanjutnya hipotesis Vain-Matthews. Nah, bukti paling mematikan yang mengubah hipotesis menjadi teori adalah penemuan dari Vain dan Matthews. Nah, mereka itu menggunakan eh penemuan dari Vain Matthews. Nah, itu menggunakan magnetometer dan menemukan bahwa di dasar laut memiliki pola magnetik yang aneh. Di kayak belang-belang positif dan negatif yang sejajar dengan punggung samudra. Nah, polanya itu simetris seperti cermin. Nah, hal ini tuh terjadi karena magma itu membeku di tengah, lalu saat magnet bumi berbalik arah atau reversal, magma baru merekam arah baru. Nah, karena lantai laut bergerak menjauh, terbentuklah pola pita magnetik seperti tape recorder raksasa yang apa ya, merekam yang merekam sejarah pergerakan lantai samudra itu. Lalu selanjutnya batas lempeng Divergent. Batas lempeng divergen ini terjadi ketika lempeng itu saling dua lempeng itu saling bergerak menjauh ke kanan dan ke kirinya. Nah, awalnya itu benua akan retak dan ambles membentuk sebuah lembah. Nah, jika terus berlanjut, air laut akan masuk membentuk laut sempit seperti Laut Merah. Nah, akhirnya proses ini melahirkan samudra luas seperti Atlantik dengan punggung tengah samudra di tengahnya dan terus memproduksi kerak baru. Seperti ini, tahap A, datarannya itu retak. Lalu tahap B, air laut itu telah sempit. Dan ada gunung api, seperti gunung api. Lalu ya terus bergerak menjauh seperti ini. Ya, yaitu batas lempeng konvergen atau yang biasa disebut dengan subduksi. Nah, jika dua lempeng itu bertemu atau lempeng samudra dengan benua bertemu, itu lempeng samudra akan
lempeng samudra yang padat itu akan kalah dengan lempeng benua dan akhirnya menujam atau subduksi ke dalam ke bawah benua. Nah, di kedalaman sekitar 100 kilometer, batuan yang menujam ini memicu pelelehan dari magma yang naik ke atas membentuk deretan gunung berapi di darat seperti pegunungan Andes di Amerika Selatan. Nah, di lautnya itu terbentuk palung yang sangat dalam seperti ini. Jadi lempeng yang kalah itu akan menujam ke dalam. Lalu ada pegunungan berapi di sini. Yang selanjutnya adalah batas selanjutnya adalah batas transform dan mekanisme penggerak, di mana lempeng itu bergerak bergeser lah, bergeser, bers- bergeser, menyamping dan menyebabkan gempa bumi dangkal tanpa gunung berapi. Yang contohnya itu ada di San Andreas. Nah, yang menggerakkan hal ini tuh awalnya diduga cuman apa arus konveksi mantel seperti air mendidih gitu. Namun setelah diteliti ada gaya gravitasi yang bekerja eh, atau mekanisme penggeraknya. Yang pertama, ridge push itu lempeng itu meluncur turun dari punggungan yang tinggi dan slab pull lempeng dingin itu yang ber, yang berat menarik sisa lempeng masuk ke dalam jurang mantel. Nah, slab pull ini dianggap sebagai gaya terkuat saat ini. Seperti ini, lempeng meluncur. Nah, eh, Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.